Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Maringadaya, Bapak Untung Sugiono SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Maringadaya. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babinsa Diknas Desa Maringadaya. Yang kami hormati dosen pembimbing Pak Didi. Yang kami hormati dosen sekaligus pemateri Bu Evi Dwi Hastri SHMH. Yang kami hormati seluruh perangkat desa Maringadaya. Yang kami banggakan ketua kelompok Saudara Erhandi serta para undangan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada hari ini sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi penyuluhan hukum lingkungan bersama Universitas Wiraraja yang bertempat di Balai Desa Maringadaya. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Putri dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelompok 1 Saudara Erhandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Maringadaya Bapak Untung Sugiono SPD, yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengajar ilmu hukum Fakultas Hukum Unija Sumeneb, Bapak Didi selaku pembimbing lapangan, Ibu Evi selaku pengampu ilmu hukum di Fakultas Hukum. Yang kami hormati juga kepada Ketua BPD Desa Maringadaya, dan juga yang kami hormati kepada Bapak Petugas TNI beserta Bapak Ibu perangkat Desa Maringadaya, dan juga tak lepas kami hormati kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini.
dan juga yang kami cintai kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unida Sumeneb yang saat ini sedang melaksanakan PKL di Desa Marengan Daya. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa berada di depan ini untuk memberikan sambutan selaku koordinator atau ketua kelompok PKL Fakultas Hukum Unida Sumeneb. Selanjutnya salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengubah kita pola pikir kita dari jahiliyah kepada Islam ya. Izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar kami yang mana telah sabar dan memberikan ilmu dan bimbingan kepada kami selaku mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Unida Sumeneb sehingga kami bisa memberikan sambutan di depan ini karena atas jasa dan bimbingan beliau. Juga rasa terima kasih kami ucapkan kepada pihak pemerintah Desa Marengan Daya, khususnya kepada Bapak Untung selaku Kepala Desa yang mana telah menerima kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum untuk melakukan praktek lapangan kerja di desa yang dipimpin. Bapak Ibu yang kami bahagiakan, perkenalkan saya Irfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Unida Sumeneb yang saat ini menempuh semester 6 yang sedang melakukan PKL di Desa Marengan Daya sebagai salah satu syarat untuk calon sarjana hukum nantinya. Mudah-mudahan kami teman-teman mahasiswa-mahasiswi diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa mudah menempuh gelar yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin semua, kami sudah melaksanakan PKL di sini sudah 1 minggu lebih dan ini masuk minggu yang kedua. Banyak yang kami pelajarin, banyak yang kami dapatkan selama kami PKL di Desa Marengan Daya ini. Beberapa potensi yang ada di Desa Marengan Daya ini yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita kelola bersama, yang perlu kita kembangkan bersama agar terwujudnya pemberdayaan desa unggulan berbasis keadilan dan kesejahteraan. Ingin kami sampaikan beberapa potensi yang kami dapatkan di saat kami melakukan PKL bersama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama, UMKM Kerupuk Patulan. Di sini sangat menarik sekali karena di desa lain tidak ada yang namanya kerupuk patola. Ini yang perlu kita perhatikan Pak Kades, dan juga kalau bisa sampai secara legalitas hukumnya pihak pemerintah memfasilitasi agar ciri khas kerupuk patola dan kerupuk patola bahasa ini menjadi ciri khas atau ikon Marengan Daya. Dengan apa? Dengan mendaftarkan hak-haki. Nanti bisa melakukan tanya jawab kepada Bung Materi langsung bagaimana proses untuk mendaftarkan
hak intelektual tersebut. Yang kedua, kami juga melihat usaha yang dilakukan BUMDes Maringandaya. Hal ini perlu kami apresiasi pribadi kepada Bapak Ades Untung Sugiono, karena dalam analisa kami selain menjadi mahasiswa, kami berprofesi selaku jurnalis, Bapak. Karena sebelum pemerintahan ini dipimpin oleh Bapak Oto, tidak ada namanya BUMDes. Makanya beruntunglah desa ini dipimpin oleh kepala desa yang begitu peduli ingin memajukan desa Maringandaya. Selain kerupuk padola yang menjadi incaran BUMDes, di sini BUMDes juga punya usaha pencucian sepeda tanpa sentuh. Ini sangat menarik sekali, Bapak. Menjadi penasaran bagi publik, kok bisa sih cuci sepeda motor itu tanpa disentuh? Ternyata setelah kami ikut berpraktek di lapangan, benar, memang tanpa disentuh. Cuma di situ ada bahan cair yang berupa busa itu yang bisa melarutkan atau melontarkan kotoran yang lengket pada sepeda. Ini perlu kita kembangkan. Cuma dari wawancara kami yang kami dapatkan dari petugas BUMDes, di sini kendalanya adalah kurangnya kesadaran dari para generasi muda atau pemuda-pemudi yang ada di desa Maringandaya. Sebenarnya ini perlu kita kelola, karena apa? BUMDes ini milik kita bersama. Pemerintah ini hanya memberikan akses, memberikan sumbangan modal agar bisa dikembangkan melalui BUMDes. Siapa yang terlibat di situ? Ya, kita semua masyarakat, khususnya generasi muda. Jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman generasi muda setelah menuntut ilmu perguruan tinggi atau sampai SMA, dia merantau bekerja di kota lain, sehingga perputaran ekonomi hanya berputar di situ. Justru kita harus berpikir bagaimana potensi yang ada di desa Maringandaya ini bisa kita kembangkan bersama. Karena dari pola-pola pikir tersebut, generasi muda biasanya punya pemikiran yang jenius. Karena perkembangan zaman teknologi sekarang yang mudah diakses di Google, kalau ada ide nanti duduk bareng dengan pihak pemerintahan desa. Pak, ini harus gini Pak. Saya punya ide harus gini Pak. Insya Allah pihak pemerintahan desa, apalagi khususnya Bapak Untung Sugiono, akan terbuka dengan tujuan untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, catatan kami selama PKL di sini, kami melihat wilayah desa Maringandaya ini meskipun sempit, kita jangan berkecil hati. Kemarin pernah disampaikan oleh dosen pembimbing kami, ibaratkan di Singapura, wilayahnya kecil itu, tapi pertumbuhannya sangat pesat. Intinya kita tidak perlu berkecil hati karena wilayah ini kecil. Justru bagaimana pola pikir kita semua dari elemen masyarakat, kita bisa bersinergi dengan pihak pemerintahan desa. Jangan menunggu dari pihak pemerintahan desa yang hanya berbuat. Maka konsultan pola pikir dari masyarakat dan generasi muda itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan untuk desa Maringandaya ini. Di sini kami melihat ada Kali Mareng, Bapak Ibu. Di sini bisa kita kembangkan, bisa kita manfaatkan Kali
kali tersebut untuk budidaya ikan tawar. Karena kami melihat dari Kaliangan sampai Sumeneb banyak masyarakat yang jual masakan. Di situ hasil budidaya ikan tersebut kan bisa diolah, dijual melalui dengan masakan. Itu bisa menggandeng dinas kelautan untuk bagaimana mendapatkan bibit, bagaimana tekniknya, dan juga dinas DLH juga bisa kita libatkan nantinya. Yang penting, yang pertama itu kita punya pola pikir dulu dari masyarakat sendiri itu ada keinginan. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak ada kemauan dan keinginan, bagaimana pemerintah itu memberikan fasilitas? Akhirnya ya anggaran sia-sia nanti, sehingga tidak benar-benar dimanfaatkan begitu betul. Yang keempat, Bapak Ibu, kami juga keliling dengan didampingi perangkat desa. Kami melihat wilayah Maringan Daya ini ada momen yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh desa lain, yaitu apa? Bandara Turnajaya. Di situ dikelilingi oleh area persawahan. Saya terinspirasi dengan kafe sawah di Malang, Bapak. Di situ ada sawah produktif. Mereka tetap bisa diolah untuk pertanian, tapi di sisi lain dibangun tempat-tempat tongkrongan atau kafe sehingga pendatang itu tidak bosan sambil mencicipi menu yang disajikan, sambil melihat suasana terbangnya pesawat, landasnya pesawat. Itu sangat menarik saya lihat itu. Dan di sebelah sisi utara ada potensi di situ wisata religi. Itu sangat juga bisa kita kolaborasi dengan pemerintah. Masuk Kalimo ya Bapak. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bagaimana kita mengkonsep wilayah yang ada agar pihak luar itu tertarik untuk masuk ke desa Maringan Daya, sehingga apa? Di situ akan memberikan peluang besar Bapak Ibu. Masyarakat sekitar bisa berjualan, sehingga akan menunjukkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar itu perekonomiannya tumbuh, juga akan berdampak positif kepada pemerintah desa. Tapi kalau masyarakatnya tidak ada inisiatif, alah kerja kuli bangunan aja lebih pasti, tapi konsep kedepannya tidak cerah Pak. Hanya selamanya kita akan jadi kuli bangunan. Tapi kalau kita bisa berpikir dan mengawali langkah semuanya dengan berikhtiar, insya Allah akan ada jalan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami mahasiswa-mahasiswi PKL Fakultas Hukum Unida Sumeneb berkolaborasi berunding dengan Bapak Kepala Desa mengadakan sosialisasi hukum seperti ini. Tujuannya apa? Ingin memberikan pemahaman, ingin memberikan penyuluhan terkait ilmu hukum tentang melestarikan lingkungan sekitar, bagaimana dari segi hukumnya, bagaimana regulasinya, agar Bapak Ibu itu memiliki kesadaran, agar kami itu bisa merangsang pola pikir Bapak Ibu, bagaimana kita itu menjaga lingkungan yang sehat dan bersih sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu contoh, membakar sampah memang secara singkat itu tidak berdampak,
Tapi secara kalau membakar sampah di pinggir jalan raya itu akan berdampak besar Bapak Ibu, sehingga menimbulkan polusi yang bisa mengganggu orang lain dan kesehatan orang lain. Makanya kami menghadirkan dari pemateri langsung yang sudah membidangi, nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana yang baik untuk mengelola lingkungan, terkait juga mengelola wisata yang ada di desa Maringandaya, untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu molor waktunya dan panjang, dan juga pemateri masih biar banyak kesempatan kepada Bapak Ibu memberikan tanya jawab. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, jika ada kekurangan dan sikap perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Hidayat Adianto SH MSI selaku dosen pembimbing lapangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Maringandaya, yang saya hormati yang jelas hadir di dengan Bapak Koramil Kecamatan Cahaya Venom, yang saya hormati juga Ketua BPD Maringandaya, yang saya hormati pula narasumber kali ini Bu Evi dari Fakultas Hukum Indonesia, dan undangan hadirin serta mahasiswa PKL yang saya cintai. Pada siang hari ini, dari sekian rentetan acara selama 2 minggu akan sedang berlangsung acara sosialisasi atau penyuluhan hukum yang kali ini berkenaan dengan lingkungan hidup. Mengapa bilangnya kepada pemilu? Mungkin sudah dipikirkan secara matang oleh peserta PKL yang Bapak mengukuhkan materi lingkungan. Itu penting ya, sebenarnya yang disampaikan oleh ketua kelompok tadi. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Secara sadar atau tidak kita membuang sampah sembarangan yang sebenarnya itu berdampak kepada lingkungan kita sendiri, pada kesehatan kita sendiri, selama kesehatan lingkungan yang tidak nyaman, berbau, kemudian ada efek terkenanya berbagai macam penyakit dan marilah kita bersama-sama mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Ivi nanti. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepala desa yang telah memfasilitasi tempat ini untuk kegiatan pemilu kampung ini. Kemudian berikutnya juga saya ucapkan terima kasih sampaikan kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara pemilihan kampung ini.
selanjutnya karena masih ada acara, saya tidak terlalu berpanjang lebar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Untung Sugiono SPD selaku Kepala Desa Maringan Daya. Waktu dan tempatnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen PPP, Bapak Hidayat Adianto, SH MSI, dan yang saya hormati juga Ibu Pemateri pada kesempatan pagi ini, Ibu Dwi Hastri, SH MH. Yang saya hormati juga koordinator dari teman-teman Universitas Wiraraja yang PKL di desa kita, di Desa Maringan Daya, Mas Irfandi. Yang saya hormati juga semua RW, semua perangkat desa, termasuk pengelola Bank Sampah Desa Maringan Daya. Dan saya hormati juga semua perangkat serta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah diberikan nikmat sehat. Yang pertama, yang kedua yaitu adalah nikmat sempat. Sehingga kita berada di tempat ini, insya Allah tempat yang barokah, insya Allah akan mendapatkan ilmu nantinya. Mudah-mudahan diridhoi Allah. Salam dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya selaku Kepala Desa Maringan Daya mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Wiraraja, di mana yang telah mempercayai kami untuk ditempati tempat praktik kerja lapangan. Karena terus terang kami sampaikan, ini mungkin kedua kali ya Universitas Wiraraja itu memberi kepercayaan kepada desa kami, di mana sebelumnya itu mungkin tidak pernah ditempati, bahkan mungkin dibilang tidak ada desa Maringan Daya ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kembali kepercayaan oleh Universitas Wiraraja untuk ditempati praktek kerja lapangan dari Fakultas Hukum. Dimana kemarin saya sampaikan ini programnya apa, Mas? Teman-teman atau rekan-rekan kita, saudara-saudari mahasiswa menyampaikan ini pemberdayaan desa unggul berbasis keadilan dan kesejahteraan. Dimana kita sudah melaksanakan 1 minggu, ini hampir 2 minggu, dan insya Allah hari Jumat ini sudah terakhir. Berarti teman-teman mahasiswa ini berada di Maringan Daya itu sudah hampir 2 minggu. Dan kesempatan terakhir ini kita diberi waktu untuk bisa menghadirkan narasumber. Sebenarnya kalau kita melihat menghadirkan narasumber ini sebenarnya malarat, biayanya iya, terus sempat enggaknya narasumber itu juga sulit gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini dari rekan-rekan atau saudara-saudari kita dari teman-teman PKL itu memberikan gratis kepada kita. Hanya kita dimohon untuk menyediakan tempat dan undangan. Nah, dan perlu diketahui juga Ibu narasumber yang hadir pada kesempatan ini yaitu sebagian perangkat desa, ketua RT, sebagian ketua RW, dan di sini juga hadir di tengah-tengah kita Ibu kader lingkungan, Ibu Dwi ya. Beliau juga yang mengelola Bank Sampah Mawar.
Perlu diketahui juga bahwa Bank Sampah Mawar ini menjadi bagian dari proyek penilaian ketika penilaian Adipura untuk Kabupaten Sumedang. Di Marengan itu juga menjadi pusat penilaian, didatangi oleh juri Adipura. Maka dari itu kita tepuk tangan dulu untuk Bank Sampah Mawar. Aku terus terang bersyukur karena apa? Karena kami juga kemarin di tahun 2002 itu juga kami mendapat penghargaan ya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kita meraih Desa Marengan Daya itu menjadi desa berseri, desa berseri. Insya Allah di Kabupaten Sumeneb itu hanya terwakili berapa ini Bu? Berapa desa Bu? 5 ya Bu? Iya, 3. Hanya 3 desa di Kabupaten Sumeneb dan Marengan Daya itu di bagiannya. Saya baru menjabat kepala desa itu nggak nyampe 1 tahun ya Bu ya. Itu sudah kami dipanggil oleh Bu Khofifah untuk bisa menerima penghargaan itu di Provinsi Jawa Timur. Berkat apa? Ya berkat Bank Sampah ini, gitu kan. Sehingga kami bisa mewujudkan itu di program kerja kami yang nggak nyampe 1 tahun. Dan ini adalah sampaikan juga bahwa ini adalah tahun ketiga bagi saya menjabat kepala desa. Berjalan 3 tahun, masih berjalan pelan-pelan. Ya. 7 tahun lebih berbulan ketika lewat. Moga-moga terus sehat saja. Itu yang diharapkan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh koordinator PKM kita, Mas Rafandi, bahwa banyak potensi-potensi kita di Desa Marengan Daya ini yang memang harus dipertahankan. Maka dari itu kami baru dilantik jadi kepala desa tahun 2001 akhir ya, Desember tanggal 25 kalau nggak salah Desember itu saya dilantik menjadi kepala desa. Apa yang kami pikirkan tentunya kami melihat dari program-program yang memang kami sengaja susun dari 7 program, dan memang salah satunya berdirinya BUMDes, kebersihan itu menjadi prioritas, pelayanan itu juga menjadi prioritas kami. Dan alhamdulillah tahun 2002 berjalan insya Allah di bulan April kita membentuk BUMDes. Membentuk BUMDes itu tidak mudah. Kami baru menyalurkan itu di akhir tahun 2022. Karena kami dari pemerintah desa itu hanya bisa menggelontorkan dana. Tapi untuk menyusun program dan lain-lain itu tidak mudah. Dari bulan April sampai bulan Desember baru kami keluarkan. Kenapa? Kalau memang BUMDes itu tidak punya tujuan dan tidak punya konsep yang benar, tidak mungkin kami jadikan. Lebih baik kami taruh saja di rekening desa. Dan alhamdulillah di bulan Oktober November tim BUMDes yang sudah ditunjuk menyampaikan ke kami, inilah program kerja kita nanti ketika kita punya anggaran segini. Karena saya menyampaikan kita sudah space anggaran sekitar 65 juta. Akan dibuat apa ini? Karena kita mau memulai. Akhirnya dari tim BUMDes itu menyusul. Jadilah yang pertama itu adalah kita meningkatkan atau mempertahankan UMKM kita. Ya, UMKM kita perlu diketahui, kita punya kerupuk patola basah sama kaki. Itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai produk itu diakui oleh desa lain. Karena sekarang itu sudah banyak. Contohnya apel. Dulu yang terkenal apel Parsaka, tapi sekarang yang terkenal apel mana yo? Kirwak Pas. Nah, maka dari itu orang untuk membuat kerupuk patola itu sebenarnya mudah. Tapi bagaimana mempertahankan bahwa produk kerupuk patola itu asli Marengan itu. Maka dari itu kita BUMDes masih yang pertama bergerak di UMKM. Di sini ada 2 pekerja pembuat kerupuk yang memang legendaris gitu kan, yang memang harus kita pertahankan dan sementara kita gandeng dulu. Yang kedua, kita juga dari program BUMDes itu punya potensi membuka cuci motor. Kalau cuci motor saya sampaikan kemarin ketika rapat kecil dengan BUMDes, kalau cuci motor itu sama dengan warga yang melaksanakan, itu berarti kan bersaing dengan warga.
Jadi cobalah, lihatlah cuci motor yang beda dengan yang lain. Akhirnya lama-lama dapat informasi. Ada Pak Kades tambah sentuh, saya aja kaget masa ada cuci tambah sentuh kata saya. Akhirnya dari tim BUMDes itu menyampaikan ke kami, ini seperti ini cara kerjanya dan seperti ini. Akhirnya tertarik. Oke lah. Jadi sementara saat itu BUMDes Maringanda itu hanya bergerak di dua bidang. Di dua bidang itu yaitu adalah mempertahankan UMKM dan cuci motor. Nah, UMKM ini maka dari itu nanti Ibu narasumber, Ibu Evi, tolong gimana caranya untuk mempertahankan bahwa produk Karupatula ini punya dasar atau punya hukum ya, bahwa tidak akan diklaim oleh desa lain. Ini punyanya Marengan gitu. Tidak boleh ada orang lain meskipun memproduksi senyaman mungkin, seenak mungkin, itu tidak boleh mengakui. Kalau ini hanya yang punya itu Karupatula itu adalah khasnya Marengan. Soalnya ada 3 sama keripik teki. Hanya memang keripik teki itu sulit kita dapat. Dan kalau kita menaruh terlalu lama, itu akan menjadi tepung akan menjadi tepung. Kalau penyimpanannya itu tidak benar, itu akan menjadi, karena ini sudah terjadi dengan pedagang-pedagang yang sebelumnya sesepo itu ditepung. Harapan besar kami dengan adanya teman-teman dari Universitas Wiraraja, teman-teman PKL dari Fakultas Hukum, dari itu harapan besar kami mudah-mudahan kehadiran saudara-saudari dari Universitas Wiraraja yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah desa kita selama hampir 2 minggu, mudah-mudahan berdampak positif nantinya. Karena apa? Karena kalau mahasiswa ini, Bapak Ibu, biasanya pemikirannya jenius-jenius. Beda gitu, moso manusia abuk sepo. Jadi manusia sepo, nambah DPC. Tapi kalau mahasiswa ini, konteks kesana itu masih tidak diutamakan. Karena apa? Memang seusia mahasiswa ini dituntut untuk mencari ilmu. Maka dari itu, insya Allah pemikiran-pemikiran masukan dari potensi-potensi yang ada di desa kita, harapan besar kami nanti di penutupan besok tolong disampaikan ke kami. Biar ini kami itu akan kami catat dan insya Allah akan kami agendakan untuk bisa diwujudkan seperti itu. Jadi terakhir dari kami sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman dari Universitas Wiraraja. Yang pertama Pak Didi ya, selaku pembimbing dosen dari Universitas Wiraraja. Semoga apa yang sudah kita bersama hadir di sini, mudah-mudahan kalau misal ada hal keburukan tolong jangan diceritakan keluar. Simpanlah rapi-rapi di hati teman-teman. Tapi kalau ada hal yang berpositif, baik, monggo disampaikan keluar, biar orang lain tahu bahwa desa Maringanda ini ada dan banyak potensi. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudara Fitrian Nur Wahyudi selaku moderator. Kepada Saudara Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Maringanda dan jajaran, yang saya hormati BPD, Babinsa, dosen pembimbing kelompok 1 PKL Berijan, Bapak Didi, dan seterusnya dosen pemateri yaitu Ibu Evi Dwi Hastri SHMH CPM dan para undangan. Memperkenalkan diri, nama saya Fitrian Wahyudi dari Universitas Wiraraja Fakultas Hukum semester 6. Saya sebagai moderator akan
memandu jalannya sosialisasi ini. Nah, sosialisasi ini akan mengangkat judul Law as a Tool of Social Engineering atau strategi penguatan regulasi tingkat desa dalam konsep sustainable development. Nah, sebelum memasuki pemateri, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Evi Dwi Hasbi SHMH CPM, jabatan fungsional asisten ahli, alamat Aing Becek Keni Buto Sumenep, tempat dan tanggal lahir Sumenep 26 Maret 1994, profesi dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Riwayat struktural organisasi: 1. Mediator non hakim pengadilan negeri hukum tahun 2024 sampai sekarang, Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Universitas Wiraraja 2019 sampai sekarang, Kepala Bagian Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Wiraraja 2022-2027, anggota ISMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah Kabupaten Sumenep, bidang pembangunan pariwisata 2023-2028. 5. Anggota kelompok riset pengabdian kepada masyarakat bidang kewisataan, pariwisata dan budaya tahun 2023 sampai sekarang. Nah, agar tidak meminta waktu yang lama, maka saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Dan di sesi selanjutnya setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab jika para undangan ada keluh kesah di hatinya untuk bertanya. Nah, saya serahkan kepada pemateri. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat, kita semangat. Kayaknya sudah mulai lepas nih, butuh kebugaran seperti ini. Apakah Bapak Ibu sambil dimakan suguhannya itu yang bisa kami berikan? Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita sambil diskusi, sharing session. Sebenarnya acara ini atau kegiatan ini adalah serangkaian dari program kerja dari mahasiswa PKL kelompok 1 di Desa Marengandaya yang dikomateri oleh Pak Ervandi. Jadi di sini ada beberapa poin yang nantinya akan saya sampaikan terkait permintaan juga dari teman-teman PKL bahwa inilah materi yang sangat relevan jika disampaikan kepada masyarakat khususnya pemerintah desa dan seluruh jajarannya terkait dengan sustainable development ataupun pembangunan berkelanjutan. Kita melihat hal ini dari sisi lingkungannya. Kemudian tadi juga sempat menyinggung bagaimana sih eksistensi desa sebagai organ terkecil dalam sebuah hierarki peraturan perundang-undangan agar bisa memiliki legal standing. Bahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah diperbarui di perancangan perundang-undangan itu, bahwa desa memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan. Nah, di sini jadi saya sangat pas untuk mengangkat sebuah nama yaitu Law as a Tool of Social Engineering, strategi penguatan regulasi tingkat desa dalam konsep sustainable development. Kenapa sustainable development? Hal ini juga sesuai dengan gagasan di tataran global yaitu SDGs, Sustainable Development Goals di tahun 2030. Mulai dari tataran desa, kita harus menyiapkan baik itu dari segi regulasinya dan juga dari segi SDM-nya, sumber daya manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita mengaplikasikannya kepada masyarakat, kepada pelaku, aktor, dan seluruh stakeholder kalau peraturannya di tingkat desa masih belum bisa mencakup hal itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada 4 poin utama. Yang pertama di sini ada kedudukan manusia terhadap lingkungan.
kemudian konsep dasar hukum lingkungan, perumusan peraturan tingkat desa, dan yang terakhir ada skala prioritas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh. Di skop yang pertama ada bahasan tentang kedudukan manusia terhadap lingkungan. Bahwasanya di sini ada 3 hal, yaitu anthropocentrism, biocentrism, dan ecocentrism. 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari hakikat manusia itu sendiri. Contohnya dalam hal anthropocentrism, memberikan nilai kepada manusia sebagai salah satu unsur terpenting yang membutuhkan lingkungan sehat, baik, dan mumpuni sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, biocentrism berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup. Biocentrism memberikan penilaian bahwa hal ini bersentral pada makhluk hidup, tidak hanya manusia. Jadi, dari awalnya konsep ini berangkat dari anthropocentrism, jadi melihat hanya manusia sebagai pusat utama berjalannya sistem ini, kita ternyata punya aspek-aspek ataupun unsur-unsur yang lain. Ternyata ada makhluk yang lain di luar manusia yang juga mendukung rantai kehidupan ini, Bapak Ibu, yaitu makhluk hidup yang lain, sumber daya alam, hayati dan menghayati. Kemudian selanjutnya ada ecocentrism. Eco berarti tempat, lingkungan. Ya, jadi ini adalah domain yang sangat universal dan sangat sentral ketika 3 hal ini berkolaborasi secara maksimal. Tidak bisa kita hanya memperhatikan kesehatan manusianya jika lingkungannya tidak mendukung. Contoh kasus seperti tragedi 2 tahun silam, yaitu adanya COVID-19. COVID-19 jika manusianya saja hanya dijor-joran untuk divaksin misalnya, tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan, tanpa berubah pola hidup, kebiasaan, habitnya, nah itu tidak akan berjalan bersinergi. Oleh karena itu, di sini baik manusia dan unsur-unsur pendukung yang lainnya adalah satu kesatuan yang memiliki sentral untuk mewujudkan sustainable development. Pada konsep dasar hukum lingkungan, next, ini mungkin yang perlu saya tegaskan adalah sebenarnya hukum lingkungan itu termasuk dalam bidang ilmu apa? Kalau mahasiswa itu di Fakultas Hukum biasanya cenderung umumnya mengenal hukum pidana, perdata, HTMH. Namun di luar itu adalah komponen hukum klasik. Ternyata di sini berdasarkan pendapat dari beberapa ahli bahwa hukum lingkungan itu tidak bisa hanya dikelompokkan pada satu rukun ilmu saja, tapi ilmu hukum itu jadi prinsip dasar, ya skemanya di sini bukan pada hukum klasiknya, tapi pada bagaimana hukum lingkungan itu bisa menempatkan pada skema-skema tertentu. Biasanya kalau dalam sengketa lingkungan itu kita selesaikan dengan hukum tata negara dan juga bisa kita selesaikan secara keperdataan tentang sustainability-nya. Kemudian secara prinsip dasar dalam konsep hukum lingkungan, di sini kita mengenal adanya good environmental governance, jadi tata kelola lingkungan hidup yang baik. Tata kelola lingkungan hidup yang baik itu harus disusun melalui dasar regulasi yang kuat dan juga jelas. Itulah salah satu tujuan untuk bisa menyelenggarakan tujuan hukum, kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian. Selanjutnya, good environmental governance. Pada prinsip ini akan mendukung SDGs, Sustainable Development Goals, yang salah satunya berupaya untuk menciptakan sebuah terobosan baru. Dalam hal ini, baik dari segi teknologi, perekonomian, ekonomi kreatif, dan juga regulasinya. Jadi, good environmental governance itu perlu mendapatkan dukungan dan juga support penuh. Dalam hal ini adalah pemerintah desa.
Pemerintah desa dalam hal ini pimpinan tertinggi dipimpin oleh kepala desa, di mana pengambil kebijakan juga dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya dan juga diawasi oleh badan pengawas desa. Nah di sini ketika good environmental governance itu mulai digagas, yang tadi sempat di-mention oleh Bapak Untung Sugiono selaku kepala desa, bahwasanya di sini kita memiliki satu organ sentral di bidang lingkungan, yaitu bank sampah. Kita sangat appreciate terhadap pencapaian itu karena tidak semua daerah, bahkan ini termasuk di kota ya Pak, di kota dengan padatnya penduduk, sentral semuanya mobilitas penduduk ada di kota, tapi di Marengan Daya masih bisa mengelola sampahnya dengan baik di bawah koordinator Ibu Dewi, Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi sejak tahun 2014. Nah, dan juga sesuai dengan predikat atau kesempatan terhormat dari Ibu Bupati, Ibu Gubernur Wafifah sebagai desa berseri Madya, tingkat Madya. Ya, selain ada gagasan seperti itu, kita juga ada yang namanya sekolah adiwiyata. Gerakan-gerakan semacam ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Betul, SMP 5. Dan kemarin di tahun 2023 untuk tingkat sekolah menengah atas oleh MAN Sumeneb itu berturut-turut mendapatkan sekolah adiwiyata. Tingkat nasional, betul sekali. Nah, mungkin di sini Desa Marengan Daya bisa menjadi salah satu desa percontohan untuk kesadaran lingkungan, mulai dari tata kelola lingkungan hidup yang baik. Mungkin Pak Untung, apakah sebelumnya di sini sudah diatur terkait peraturan desa mungkin untuk seluruh sampah-sampahnya itu bisa dikelola oleh bank sampah, selain yang diatur oleh Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pedesaan pengelolaan sampah. Mungkin ada aturan pelaksananya Bapak di tingkat desa situ? Belum ada. Oke, kita memiliki sebuah tim kebersihan yang sudah di-SK-kan oleh kepala desa. Namun hal ini tidak akan berjalan maksimal ketika peraturan pelaksana di tingkat desa juga masih belum dirancang. Oleh karena itu, berkaitan dengan konsep sustainable development dan juga prinsip Law as a Tool of Social Engineering dari Roskepaul, bahwa hukum ini nantinya akan menjadi alat untuk mengubah masyarakat yang awalnya habit masyarakat itu membuang sampah tidak dikelola, tidak dipisah dan tidak teratur begitu. Hal itu bisa dilakukan mulai dari tingkat desa. Kenapa regulasi di tingkat desa itu menjadi sangat penting? Karena desa menjadi salah satu bagian atau organ terdekat yang sangat berhubungan dengan masyarakat di desa. Karena bagian pengawasan di tingkat desa itu juga berkaitan dengan semua skop stakeholder di tingkat desa, baik itu ketua RT, ketua RW, dan di sini ada Pomdar, ada Pomdar di sini. Oh, PKK. Kalau Pomdar ini masih belum. Oke. Nah, ini lagi Pak, mungkin dengan masih menjabatnya Pak Untung sebagai kepala desa, Pomdarus itu mungkin bisa mulai digagas. Jadi kelompok sadar wisata agar pengelolaan sampah itu bisa dikelola menjadi tidak lagi menjadi sebuah kelemahan, tapi sebagai sebuah keunggulan. Bekerja sama dengan bank sampah Mawar, maka hal ini meringankan pekerjaan bank sampah sehingga hal itu ada pengelolaan yang terstruktur Bapak secara administratif. Maka di sini mungkin hal ini bisa digagas oleh Karang Taruna yang nantinya akan menjadi pelopor. Karang Taruna yang dipelopori oleh pemuda-pemuda di Desa Marengan Daya. Kemudian di sini
ada juga strict liability, corporate social responsibility, dan juga sustainability development. Corporate social responsibility berkaitan dengan masalah UMKM-nya. Jadi, setiap kegiatan usaha, baik itu skopnya kecil, menengah, hingga besar, baik itu yang ada di desa ataupun terpusat di pemerintah kabupaten yang berada di pemerintahan daerah kabupaten, itu juga harus memperhatikan CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Hal ini sesuai dengan prinsip utama di dalam hukum lingkungan tentang tanggung jawab negara. Jadi, negara itu memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan isi dari konstitusi, yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa hal ini dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka pemerintah di tingkat desa bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya membentuk peraturan yang bisa mencakup program-program yang sudah direncanakan tadi dan mengembangkannya, dan tidak hanya sebatas pada UMKM, kerupuk patola, dan juga cuci motor tanpa sentuh itu tadi, dan juga mulai menggagas untuk mengelola sampah menjadi keunggulan desa Marengan Raya sebagai desa bersih, Saya rasa itu sangat potensial, Bapak, mengingat desa bersih itu sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Nah, mungkin dengan adanya gagasan seperti ini bisa dimulai dari ide-ide dari mahasiswa kami. Jadi tadi sempat juga disampaikan oleh mahasiswa, kami punya ide-ide, yaitu ingin mengelola selokan sampah untuk menjadi membagikan, sehingga masyarakat itu tidak lagi membuang sampah ke selokan-selokan untuk minimalisasi air. Nah, seperti di Jepang. Nah, di Jepang sudah mulai menerapkan hal itu. Sangat bersih untuk selokan, bahkan lebih bersih dari sungai yang ada di sini. Lebih bersih dari bendungan yang ada di sini. Makanya di sini butuh yang namanya law enforcement. Jadi penegakan hukum di tingkat desa juga dibutuhkan. Bagaimana strukturnya, kulturnya, dan juga substansinya, agar semua tiga classification ini bisa bekerja sama dengan baik. Tidak hanya kita membuat sebuah substansi dan berupa produk hukum, peraturan desa, keputusan desa, tapi jika strukturnya tidak mampu bekerja sama dengan baik, maka hal ini tidak akan berjalan dengan maksimal dan akan menjadi tugas yang sangat tumpang tindih. Makanya di sini butuh yang namanya preventif, represif, kolaboratif, partisipatif dari semua stakeholder, khususnya masyarakat desa Marengan Raya. Kemudian, bagaimana ketika terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan, Bapak Ibu? Misalnya nih, biasanya kalau yang sering kami dapati di lapangan itu, kalau misalnya ingin menggagas sebuah wisata baru, misalnya, itu terkait dengan kewenangan pengelolaan keuangannya. Ini akan dimulai dari mana? Akan dikelola oleh siapa? Kemudian bagaimana pembagian hasilnya dan lain sebagainya. Ini biasanya terjadi sengketa. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara ADR, alternatif dispute resolution. Jadi penyelesaian dengan cara soft power, jadi dengan cara lembut, artinya di luar litigasi, non litigasi, itu bisa kita lakukan. Hal ini bisa kita menggunakan orang ketiga sebagai perantara, yaitu ada dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan cara-cara alternatif yang lainnya, bahkan arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada beberapa peraturan dan juga landasan yuridis dalam mensukseskan yang namanya tadi itu untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui regulasi di tingkat desa. Ini sudah saya spill di sini beberapa peraturannya. Peraturan yang bisa kita gunakan sebagai landasan utama di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana yang telah diubah beberapa peraturan tersebut di Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja Nomor 22 Tahun 2022, sebagaimana juga yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 menjadi undang-undang.
Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.